uh, MBKM ini mudah-mudahan sebagai salah satu dari solusi itu tadi, ya, bahwa di tengah pandemi yang seperti ini mahasiswa masih mempunyai, ya, atau diberi kesempatan memperoleh pengalaman belajar, tidak saja di program studi, tidak saja di level fakultas, tidak saja di level universitas, bahkan antar universitas dalam negeri dan juga antar universitas di berbagai negara. Kebetulan dari Prodi S1 Sosiologi, jurusan Sosiologi FISIP UB ini kami mendapatkan hibah untuk kerjasama kurikulum MBKM dari Kemendikbuddikti. Jadi memang kami belum mengawali untuk yang MBKM mandiri sama sekali, Bu. Jadi kalau selama ini di FISIP, sejauh pengamatan saya, kita sudah menerapkan yang lintas prodi. Jadi antar PS pertukaran pelajar nggih. Oke. Nggih, pertukaran pelajar lintas PS dalam fakultas, dan kami juga sudah memberikan tawaran untuk yang dari fakultas lain tetapi masih di dalam UB. Jadi masih di dalam universitas. Rektorat sudah memiliki panduan yang sangat jelas dan detail. Menurut saya sangat detail terkait bagaimana pelaksanaan MBKM ya di UB gitu ya, karena ini yang saya garis merah ya, saya kira ini, dan saya kira sudah sangat detail buku pedoman itu, dan itu saya kira nanti akan memudahkan ketika teman-teman akan bergerak menyusun SOP dan lain-lain. Kita mengharapkan anak-anak kita ke depan itu punya karakter quality yang bagus ya, rasa ingin tahu gitu ya, ada inisiasi, ada persistensi, ada mereka bisa lebih kuat gitu ya, ada bisa beradaptasi, kemudian memiliki leadership gitu ya, kemudian juga punya jalan kultural yang bagus gitu. Nah, critical ini menarik sekali kalau kita jujur, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita yakin bahwa ini sebenarnya bagus sekali gitu. Tapi memang jujur saja prakteknya di lapangan tidak semulus yang diharapkan ya, tidak semulus yang diharapkan. Yang kedua, bagaimana kita memastikan yang di prodi ini bahwa kegiatan MBKM itu, utamanya tadi 8 kegiatan tadi, itu akan relevan atau mendukung capaian prodi. Nah, ini yang menurut saya juga menarik ya, ini di UB ini menarik karena UB itu memberikan pilihan ada 3, free form, kemudian structure form, kemudian campuran. Nah, di Unsud itu membuat pedoman, di pedoman itu secara de jure menggunakan yang namanya structure form. Kalau structure form itu nanti disetarakan dengan mata kuliah. Ya. Ini kalau kita menggunakan yang namanya free form gitu ya. Nah, ini salah satu kata kunci penting. Karena kalau kita nggak tahu kurikulum sana, ya kita nggak akan bisa melihat seperti apa urgensinya dengan profil prodi kita gitu. Jadi memperkuat juga MOU dengan teman-teman di APSI gitu. Untuk PS kami, PS Agribisnis sendiri adalah 204 mahasiswa yang berangkat. Nah, ini tanggal Februari kemarin ya, semester genap 18 Februari. Nah, kalau kita sudah tadi disampaikan Bu Tias, UB itu telah merancang bahwa capaian pembelajaran PS itu di semester 1 sampai 5. Nanti Bapak Ibu buka lagi ya. Di situ memang di semester 1 sampai 5 ini adalah mata kuliah di mana ada capaian pembelajaran yang berkaitan dengan capaian pelajaran PS. Kalau Bapak Ibu nanti mohon dicermati ini, jadi Bapak Ibu mencari dulu profil pekerjaan mereka apa. Ini kita sampaikan kepada mahasiswa. Kami masih tawarkan pendidikan yang reguler, paket reguler, sama paket yang yang nomor 3 ini, 1 semester di luar UB 20 SKS. Jadi kami PS Agri itu masih 1 dan 3. Nah, yang lainnya akan kami tawarkan di 2019 dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan bisa bebas Bapak Ibu. Ini untuk paket regulernya. Kenapa kita tetap mengajukan 2 paket? Kenapa? Karena ada beberapa mahasiswa yang pengen jadi dosen mungkin ya, pengen jadi peneliti, mungkin jadi konsultan pendidikan mungkin ya. Jadi masih memerlukan kognisi-kognisi pengetahuan yang lain. Gitu.
Maka kalau saya agak berbeda dengan Bu Tias, di mata kuliah pilihan di semester 6, mahasiswa boleh mengambil mata kuliah apapun di luar PS Agribisnis. Misalnya ini nanti saya contohkan ada mahasiswa kami mengambil pertukaran pelajar di Korea, ngambilnya bahasa Korea, kemudian culture-nya Korea, gitu. Masih berada di semester 1-5, maka mata kuliahnya harus mata kuliah PS, tidak boleh terlepas itu, gitu ya. Monggo Bapak Ibu sekarang mulai membuka mindset gitu ya, mindset tidak skripsi saja, tetap non skripsi. 8 MBKM, 8 bentuk kami siapkan semua, dan ini ada pembagian tugas Bapak Ibu yang berkaitan dengan fakultas, ya fakultas ini SOP-nya fakultas nih Pak Wadik 1 yang membuat timnya akademik. Sementara kalau yang di PS ya RPS, ya dokumen-dokumen gitu. Kalau ini udah fakultas. Nah ini kalau satu timpang gitu ya, satu timpang nggak akan bisa. Kita pakai Siado, ini kelihatan anak-anak akan berbeda mengambilnya. Ini MPS tetap ya, tadi wajib, 4 SKS, Kapita juga wajib, nomor 1 sama 7 ini wajib, sedangkan 2 sampai nomor 6 ini berbeda-beda. Oh, begini, bagaimana, apakah ada kemudian kebijakan lain, misalnya apakah mungkin kan misalnya di prodi-prodi Bu-Ibu ini tidak dilakukan di semester 6 misalnya. Kemudian yang dilakukan prodi adalah sebenarnya membuat SKPI ngaten nggih. Nah, untuk SKPI ini gimana nih, pihak-pihak mana nih Ibu yang bisa kami hubungi, apakah kemahasiswaan atau akademik atau seperti apa mungkin dari ini? Jadi nggak saya ajukan CPL-nya ke universitas lain, di Helsing University enggak. Tapi ya saya cuma lihat silabusnya. Kalau dia saya lihat KHS dia, kalau sudah 1 sampai 5 kewajiban sudah semua, monggo kami akan masukkan ke mata kuliah pilihan. Gitu Ibu. Tapi kalau semester 3, hati-hati, saya lebih hati-hati kepada semester 3. Nah, itu ya Mbak, jadi prodi lain di sama-sama PT atau prodi sosiologi di PT yang lain, dan itu boleh 20 SKS dua-duanya berbarengan boleh. Meskipun tadi aturannya kan kalau aturannya kan 20 SKS di prodi sendiri, di kampus sendiri dulu supaya nanti juga gampang menghitung gitu ya. Dan kemudian nanti berikutnya baru nanti 20 SKS lagi di universitas lain tapi prodinya sama. Jadi ini adalah peta kurikulum kami di semester 1 itu ada mata kuliah wajib semuanya karena sudah paket biasanya diambil tuh paket itu bukan 21 SKS tapi 19 SKS. Kami punya 6 riset group di mana masing-masing riset group itu kemudian memunculkan mata kuliahnya sendiri. Nah, di situ itu kemudian Bapak Ibu dosen yang berkumpul di satu kajian minat yang sama itu membuat alur mata kuliah yang disarankan sehingga nantinya diharapkan teman-teman mahasiswa itu mendapatkan pengayaan yang luar biasa pada satu topik tertentu pada minat kajian tertentu. Dari mata kuliah nanti mana yang kira-kira memungkinkan untuk kita lakukan, nanti mungkin bisa disusun di sambil jalan prosesnya seperti itu. Ya, sebenarnya juga dengan teman-teman belajar kita sudah melakukan kemarin Bu, dengan yang kita review kemarin. Cuma ini karena kita juga baru tahu tentang info tadi Bu, ternyata nggak bolehnya adalah yang unggul, yang dari pimpinan belum ada arahan mengenai apakah UM itu sikapnya seperti apa terhadap IKU yang harus 20 SKS ini. Itu 24 SKS. Itu nanti harapannya enggak Bu, maksimal kayaknya 22, nggak boleh 24 kah semester 1? Enggak, sekarang itu aturannya boleh. Tempat saya mengambilnya 24. Jadi nanti kita akan mendiskusikan dulu Mbak Ayu di level Prodi S1 Sosiologi dengan tim kurikulum. Kita perlu membuat kesepakatan terlebih dahulu di level PS. Apakah kita akan mengadopsi yang free, structure atau blended, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan apakah kita mengikuti skema 521 atau kita bisa memulai di semester sebelum semester 6. Artinya mulai dari semester 1 sampai semester habis itu bisa MBKM semua. Nah, itu perlu kita sepakati dulu. Saya selaku moderator pada hari ini
undur diri dulu. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.